Besok bagaimana? Insya Allah kita cari. Carinya di mana? Di pabrik. Kalau kita belinya di agen mahal ibu. Berapa bu minyak sekarang? 16.500 1 liter tropical. Ibu beli di agen 15.500 1 liter tropical. Ya. Dan hari ini kemarin kami survei di beberapa tempat, Alfamart, Indomaret, dan toko-toko. Berapa bu? Nol, tidak ada, sulit. Kasihan bapak ibu yang punya usaha gorengan, ya, yang punya usaha-usaha yang kuliner untuk membeli minyak susah. Yang taruhlah kalau kata ibu rumah tangga yang biasa kita tidak ada usaha, ya udah kalau kita punya minyak goreng kita rebus-rebus saja ya, pepes-pepesan aja. Tapi tidak seperti itu ya bu ya. Buset, baru kali ini beli minyak goreng berasa kayak ikut pemilu. Ditulis oleh Widodo SP. Kelangkaan minyak goreng sedang terjadi di banyak daerah, tak terkecuali di Jawa Tengah, di mana saya berdomisili. Meski saya sendiri tidak pernah merasa kesulitan mencari minyak goreng, karena konsumsi minyak goreng di keluarga kami terbilang minimal. Seliter belum tentu sebotol habis. Tapi faktanya beberapa kali pergi ke Alfamart hingga swalayan luwes, rak minyak goreng memang kerap terlihat kosong. Saat stok minyak goreng datang, bisa ditebak apa yang terjadi. Serbuan dari pembeli yang didominasi oleh emak-emak pun terjadi. Sehingga pihak penjual biasanya melakukan pembatasan dalam pembelian atau memberi syarat khusus bagi yang ingin membeli minyak goreng. Seperti yang terjadi siang tadi, tanggal 12 Maret 2022, ketika saya berbelanja kebutuhan bulanan tanpa minyak goreng di swalayan dekat rumah. Terlihat ada sekumpulan emak-emak memadati rak minyak goreng yang langsung membuat antrean di kasir pun mengular cukup panjang. Saya pun ikut kena getahnya dengan antre cukup lama, hampir 20 menit sebelum sampai ke meja kasir untuk membayar barang belanjaan yang ada di troli. "Mas, beli minyak goreng nggak?" tanya seorang emak di depan saya. Terlihat emak yang satu ini sebenarnya juga sedang belanja. Tapi saya segera menebak dengan jitu kemana arah obrolan itu akan berlanjut. Sejurus kemudian emak ini berkata, "Kalau nggak beli, saya boleh nitip minyak satu nggak? Nanti saya kasih uangnya, 14.000 saja," sambungnya sambil mengambil seliter minyak goreng yang diletakkan di tumpukan dekat saya berdiri untuk mengantri. Tak butuh waktu lama, karena saya merasa tak ada ruginya sedikit menolong. Saya mengiyakan permintaan itu sambil menerima uang Rp14.000 untuk pembayaran. Seandainya yang meminta wanita muda terus masih cantik, mungkin saya langsung tergerak hati untuk bayarin minyak goreng itu sambil kenalan. Ha. Singkat cerita, saya mengantri seperti biasa, terus belanjaan saya keluarkan dan letakkan di meja kasir, lalu membayar sejumlah yang disebutkan oleh kasir swalayan itu. Saya perhatikan beberapa orang di depan saya terlihat seperti meletakkan jarinya di bantalan dengan tinta warna ungu menempel di jari mereka sebagai tanda telah membeli minyak goreng. Buset, kayak pemilu saja jarinya pakai diberi tinta buat tanda, ujar saya dalam hati. Benar rupanya cerita teman saya yang pernah belanja di swalayan itu. Pembeli bisa mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 setelah belanja minimal Rp50.000 selain minyak goreng. Cerdik juga cara swalayan itu memberlakukan syarat pembelian khusus di mana setiap orang maksimal hanya boleh membeli 2 liter saja. Kalkulator di otak saya segera bekerja. Seandainya swalayan itu menerima katakanlah 500 liter untuk sekali pengantaran barang dari supplier, maka sedikitnya 250 orang akan memborong stok minyak goreng itu, yang kalau dikalikan Rp14.000, swalayan itu sudah mengantongi bruto sebesar Rp7 juta. Katakanlah untungnya 20% saja, maka sedikitnya Rp1,4 juta akan menjadi pemasukan pasti juga dalam waktu yang singkat.
Belum lagi belanja minimal Rp50.000 yang kalau kita anggap setiap orang mendapat jatah 2 liter, maka 12,5 juta rupiah akan masuk sebagai nominal pembelian dari 250 orang. Itu pun angka minimal karena jarang sekali orang begitu perhitungan dengan belanja pas Rp50.000, bukan? Saya menulis ini sebagai cerita dari pengalaman pribadi saja. Persoalan dugaan ada mafia minyak goreng hingga partai politik, mulai dari PSI hingga Partai Demokrat yang mendadak ikut berjualan minyak goreng dengan persediaan fantastis secara jumlah. Biarlah itu dibahas oleh penulis lainnya yang lebih kompeten membahas masalah mafia-mafia perdagangan barang kebutuhan pokok masyarakat. Saya memilih yang simpel-simpel saja. Lagi enggan berpikir keras pas weekend karena mau sedikit melonggarkan pikiran. Saya juga mengetik tulisan ini sambil memandangi tinta di jari kelingking saya yang ternyata sudah hilang warna ungunya. Waktu juga masih menunjukkan pukul 8 saat kalimat ini ditulis. Masih cukup waktu seandainya saya pergi ke swalayan yang sama untuk membeli minyak goreng. Tapi buat apa juga? Uang minyak goreng di dapur masih ada 2 liter yang belum tentu habis dalam waktu 1,5 bulan mendatang. Wis, biarkanlah diambil sama emak-emak yang lebih membutuhkan. Lagi pula sudah jam segini, pasti stok minyak goreng sudah habis. Mengakhiri tulisan ini, saya bolehkan menitipkan harapan semoga kelangkaan minyak goreng di negeri ini bisa segera teratasi. Kalau sampai ada yang menimbun dengan mengambil untung berapa rupiah maupun buat pencitraan, saya doakan entah kapan kalian akan mengalami kesusahan untuk mendapatkan kebutuhan pokok sebagai balasan karena sudah membuat sengsara masyarakat demi keuntungan pribadi. Ben kapok. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.